Bapak Ibu, jadi 3 teori yang menjelaskan mengapa puasa marai sehat. Yang pertama apa mau? Teori psikoneuroimunologi. Dengan berpuasa maka saraf dan hormonal kita menjadi semakin sehat. Yang kedua, teori perut kedua, perut sebagai otak kedua, bahwa dengan berpuasa perut itu akan semakin sehat, mikrobioma akan semakin seimbang, maka otak kita sehat, paru kita sehat, dan secara keseluruhan imunitas kita meningkat, mboten gampang sakit. Yang ketiga, teori napa mau? Teori autofagi, makan sendiri, ya, bahwa autofagi itu akan diaktifkan kalau kita rajin berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, hari ini pengajiannya menjadi agak berbeda, untuk tidak mengatakan spesial, karena yang diundang dokter bukan ustadz nih. Yang diundang dokter nih. Maka mungkin supaya berbeda nih, supaya juga berbeda, topiknya adalah tentang kesehatan juga, tapi kesehatan yang berkaitan dengan puasa, dengan Islam, konsep Islam. Wonten Fakultas Kedokteran UMY, kula ugi sok mengajar tentang agama yang dikaitkan dengan kesehatan, atau kesehatan yang dikaitkan dengan agama. Misalnya tumbuh kembang anak ala Rasulullah, misalnya ngaten niku. Jadi menika memang salah satu tugas kawula wonten ing kampus UMY. Jadi saya adalah dosen di UMY kedokteran, selain juga praktek di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan dan rumah sakit AMC Muhammadiyah. Ini lain, nggak pakai PKU nih. AMC Muhammadiyah. Nah, menika tentang kesehatan nggih. Pertama barangkali supaya kita review kembali bahwa kesehatan menika secara umum dibagi menjadi 4 aspek. Aspek pertama tentu adalah kesehatan jasmani. Yang kedua adalah kesehatan rohani. Yang ketiga adalah kesehatan mental emosional, dan ingkang kaping sekawan, yang keempat adalah kesehatan sosial. Nah, puasa Ramadan maupun puasa yang lain insya Allah akan mendukung, ya, akan meningkatkan empatnya dari aspek kesehatan menika. Non sewu, suara saya terdengar jelas mboten? Lumayan nggih, agak pakai tenaga dalam ini. Pertama, yang pertama tentang kesehatan rohani riyen nggih. Mengapa kesehatan rohani? Karena puasa memang tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Ustaz Sunardi dulu, Allah yarhamhu, biasanya kula nyuwun reksa. Nah, ya Pak. Marang restanipun Gusti Allah saking godaan setan ingkang rinanjam. Lah ngaten niku nggih, Ustaz Sunardi nggih. Biasanya nek mucal teng mriki ngaten niku. Saya muridnya Ustaz Sunardi.
kesehatan rohani karena napa wau puasa menika memang tujuannya adalah la'allakum tatakun, sebagai bentuk ibadah yang akan membentuk ketakwaan, membentuk atau meningkatkan ketakwaan. Mengapa kok meningkatkan? Ya karena yang diundang adalah orang yang sudah beriman. Kalau secara umum ibadah menika wonten Al-Baqarah ayat 2122 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Tenaga agak berkurang menika. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22 menika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Nah menika nas. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata sama nih ujungnya, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi dalam surat ayat surat Al-Baqarah 21 menika yang diundang adalah manusia secara umum. Lalu dikatakan bahwa la'allakum tattaqun itu caranya adalah ya ayyuhan nasu'budu, sembahlah olehmu sekalian, u'budu rabbakum, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yaitu yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang, maksudnya yang menciptakan engkau dan orang-orang sebelum engkau, la'allakum tattaqun, tadi agar menjadi bertakwa. Jadi menurut Al-Baqarah menika cara menjadi orang yang bertakwa itu adalah beribadah kepada Allah, bukan hanya diskusi, bukan hanya mikir, bukan hanya eling secara batin, tetapi juga harus dengan bentuk peribadatan. Dan salah satu bentuk peribadatan yang khusus, apalagi panggilannya adalah kutiba ayyuhalladzina amanu, itu adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa Ramadan adalah cara yang sangat efektif. Karena mengapa dikatakan efektif? Karena la'allakum itu kalau secara bahasa memang mengandung harapan sesuatu yang dapat diragukan. Tetapi ketika Allah yang menyatakan la'alla, maka itu adalah sebuah janji yang penuh dengan kepastian. La'allakum tattaqun. Jadi puasa itu untuk kesehatan rohani. Ini yang nomor satu. Mengapa demikian? Kalau kita merujuk pada ayat yang lain, kita membaca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Apa artinya, Ibu? Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan sekalian penyakit itu. Nah, jadi ketika Allah bicara mengenai penyakit di dalam ayat yang terakhir ini tadi adalah penyakit-penyakit hati. Terus nih, fi qulubihim maradun, maradun itu adalah penyakit hati. Penyakit lima fi sudur, itulah fungsi Al-Qur'an, fungsi puasa. Itu mengobati penyakit-penyakit hati. Apa itu? Ketika itu Allah berbicara mengenai kekafiran. Pada ayat yang lain bicara mengenai kemunafikan. Pada ayat yang lain mungkin bicara mengenai iri, dengki. Itu adalah penyakit-penyakit rohani. Yang obatnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan spesial eventnya untuk Ramadan adalah melakukan puasa Ramadan dengan semua rangkaiannya. Nah, menika tombo hati, kesehatan rohani.
Lalu yang kedua adalah kesehatan jasmani. Ketika Allah menyatakan faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jika engkau dalam keadaan sakit atau safar, maka boleh tidak berpuasa dan gantilah pada hari yang lain. Nah, berarti sakit dalam ayat ini adalah sakit jasmani. Nah, nanti menariknya Bapak Ibu, kesehatan puasa yang dikatakan boleh tidak dilakukan dengan alasan kesehatan, ini satu sisi menggambarkan betapa Allah sangat perhatian, sangat peduli dengan kesehatan kita. Tapi pada sisi yang lain, ternyata nanti justru ilmu kedokteran, berbagai macam atau banyak penelitian justru menunjukkan bahwa puasa itu menyehatkan. Hanya penyakit tertentu sebenarnya yang mengharuskan orang tidak berpuasa. Sementara penyakit-penyakit yang lain justru menyembuh, membaik dengan puasa, atau minimal terbukti dengan beberapa data penelitian bahwa puasa tidak memperparah penyakitnya. Ramadan tidak meningkatkan angka pemondokan atau rawat inap dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Jadi berdasarkan data empirik menika, pada dasarnya puasa tidak banyak membahayakan. Namun memang kita tahu bahwa beberapa penyakit tidak boleh. Misalnya kalau sakit mah yang ringan, yang sedang, sebenarnya justru membaik dengan puasa. Jadi keliru kalau mau sakit, mau Ramadan itu iklannya yang banyak itu iklan obat sakit mah selain iklan sarung. Nah, biasanya obat sakit mah banyak iklannya, itu keliru. Sebenarnya justru orang sakit mah itu kalau puasa malah membaik, kecuali memang penyakit mah yang sedang, katakanlah ada perlukaan, berdarah-darah, ya memang tidak usah puasa. Wong ketika sedang berdarah-darah itu dia tidak boleh makan, tetapi dia harus mendapatkan asupan lain, infus misalnya gitu. Sedangkan infus saja menurut para ulama itu membatalkan puasa. Kalau suntik anti nyeri enggak membatalkan. Waduh, kolik suntik mboten batal. Sakit mah suntik obat sakit mah enggak batal. Tapi kalau sudah dengan infus mare seger niku nah niku membatalkan puasa menurut para ulama. Jadi kesehatan jasmani menika juga diperhatikan oleh Islam, oleh agama, oleh Allah ini. Wong puasa yang sangat utama aja boleh tidak dilaksanakan berdasarkan alasan kesehatan fisik. Nah, nanti kita bahas jadi pembahasan khusus bagian akhir bagaimana puasa itu marai sehat, itu nanti terakhir gitu. Berikutnya adalah kesehatan mental emosional. Kesehatan mental emosional menika yang paling gampang ya tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, gitu. Tidak gampang cemas, tidak gampang depresi. Nah, itu namanya ketahanan mental emosionalnya kuat. Nah, Islam apalagi puasa itu kan mendukung itu. Contohnya kita lagi puasa, ada yang nantang berkelahi, kita disuruh jawab napa, Pak? Ini imun. Nek perempuan ya ini soimatun, soimah. Saya ini orang yang sholat.
orang yang sedang puasa, orang yang puasa. Ini imun. Ini adalah ketahanan mental, tidak mudah dipancing-pancing, tidak mudah diprovokasi. Nah, ini penting ini. Menjelang pemilu ini sering banyak provokasi. Ya, sering provokasi. Umat Islam dibuat marah. Diberi isu apa, isu diselesai, kasih isu lagi, digoreng terus isunya itu. Supaya kalau bisa umat Islam marah, tersinggung gitu. Nah, kalau kita sehat secara mental, emosional, ini dilatih selama Ramadan, insya Allah mestinya umat Islam tidak mudah tersinggung. Nggih napa nggih? Insya Allah. Sidik-sidik duka, sidik-sidik tersinggung. Ya boleh sih ada marah yang diperbolehkan, ada pembahasannya khusus nggih. Tapi secara umum kesehatan mental emosional adalah tidak mudah marah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ini luar biasa. Tidak marah saja dihubungkan langsung dengan surga. Itulah kesehatan mental emosional. Di dalam Ali Imran kita tahu dikatakan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selain yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i juga wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarah, mampu menahan amarah, dan kalau terlanjur marah sedikit ya wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Makanya salah satu sahabat Nabi dikatakan ahli surga ternyata punya program setiap malam memaafkan orang lain. Nah, ini luar biasa. Kira-kira panjenengan sudah memaafkan belum kemarin malam? Semalam ya? Atau nanti malam kan? Atau kalau Kanjeng Nabi yang beribatas, kalau ada marah-marahan, neng-nengan, jotaan, maksimal pinter Bu? 3 hari atau 3 hari kurang 1 jam lah. Anak 3 hari sudah dosa, nanti berarti sebelum 1 jam sebelum 3 hari harus sudah maafkan. WA duluan, menyapa duluan, itu yang paling utama. Ditunggu-tunggu kok nggak minta maaf, ya kita yang WA duluan. Nah, menika kesehatan mental emosional. Ingkang kaping sekawan inggih menika kesehatan sosial. Dikatakan Kanjeng Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Dan ada penjelasannya lagi. Di bulan Ramadan Kanjeng Nabi adalah lebih-lebih lagi kedermawanannya. Nah, luar biasa. Kedermawanan adalah jelas bagian yang paling penting dari kesehatan sosial. Selain beberapa aspek yang lain, misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bersikaplah mulia kepada tetangganya. Bukan hanya bersikap baik, bersikap mulia kalimatnya itu. Muliakanlah tetangganya. Jadi kalau kita dengan tetangga masih pelero-peleroan, dititipi parkir motor dirasani, kerasani, opo to kok yo parkir kok yang segini kok ora duwe parkiran dhewe. Nah, itu berarti masih belum sehat secara sosial. Kanjeng Nabi biasa ngundang-undang makan bareng sahabatnya, makan bareng yuk tetangga, sahabat-sahabat kok yuk makan di rumah gitu. Biasa. Itu kedermawanan beliau sosial. Makanya beliau juga menyarankan silakan saling memberi hadiah. Tahabu, tahabu. Salinglah engkau memberikan hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Ibu-ibu disuruh untuk mengirim makanan atau masakan kepada tetangganya. Andai kata dagingnya sedikit, ora apa-apa sing diakei kuahnya. Ya komplah-komplah banget. Ya intinya adalah kita harus saling perhatikan dengan tetangga sehingga kesehatan sosial akan terbina, dan itu sangat dikembangkan selama bulan Ramadan.
Nah sekarang sesuai janji saya Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kita membahas kembali tentang bagaimana puasa itu marahi sehat. Bapak Ibu, ini disclaimer ya. Pertama ini saya tegaskan bahwa saya tidak dalam rangka membelokkan motivasi puasa. Motivasi puasa tetap harus ngibadah lillahi ta'ala, nggak boleh puasa kok untuk diet, puasa untuk sehat. Walaupun ada perkataan, bukan hadis Nabi mengatakan sumu tasihu, itu berpuasalah maka engkau akan sehat. Maka engkau akan sehat itu adalah dalam konteks hikmah atau manfaat. Terus gampangannya bonus kayak Pamela nih. Nah itu ini bukan Bu Pamela kok jangkar Pamela toh. Pamela toko maksudnya itu loh. Walaupun kebetulan asmanya sama Ibu Pamela gitu. Tapi ketika saya nyebut Pamela itu Pamela tokonya gitu. Bonus kesehatan tuh bonus, tapi bagaimana kok bonusnya bisa sehat? Nah, Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada tiga mekanisme yang menyebabkan puasa menyebabkan kita menjadi semakin sehat. Yang pertama, mekanisme yang banyak dibahas dalam teori psikoneuroimunologi. Nah, itu PNI intinya itu adalah kalau pikiran kita tenang, hati kita tenang, tidak gerusa-gerusu, maka koordinasi saraf dan hormonal akan semakin bagus dan itu akan meningkatkan kesehatan secara umum dan imunitas kita. Itu intinya teori psikoneuroimunologi. Psiko itu kan psikologis, neuro itu saraf, imunologi itu daya tahan tubuh. Jadi dari pikiran yang tenang, puasa itu tenang toh. Banyak wiridnya, banyak zikirnya, mboten kokean mikir sing neko-neko, mbok nawa mangke menjelang lebaran mulai mikir neko-neko nih. Tapi relatif terkendali selama Ramadan itu. Psikoneuroimunologi berarti pikiran tenang, hati tenang, akibatnya makin sehat dan makin imun, makin kuat daya tahan tubuh. Menika nomor setunggal. Teori kedua adalah yang berkaitan dengan konsep perut sebagai otak kedua. Jadi dalam kedokteran sekarang ada istilah perut itu adalah otak kedua. Luar biasa gitu. Perut adalah apa Bu? Otak kedua. Perut kita sehat, maka otak kita juga sehat. Perut kita sehat, maka paru kita sehat. Ada dua aksis yang sekarang banyak dibahas, yaitu gut brain. Gut itu usus, brain otak. Gut brain aksis. Satunya gut lung aksis, usus dan paru. Makanya kemarin waktu COVID, Bapak Ibu, salah satu obat yang dipakai untuk mengobati COVID adalah probiotik. Masalahnya apa? Penyakit tertentu, demikian juga obat tertentu, demikian juga pola makan yang tidak sehat, itu dapat merusak keseimbangan probiotik di dalam usus. Probiotik di dalam usus namanya mikrobioma atau mikrobiota. Kalau dari luar namanya probiotik. Nah ternyata Bapak Ibu, puasa itu dapat memperbaiki kesehatan usus, kesehatan mikrobioma atau mikrobiota nih. Wow. Berarti dengan berpuasa usus kita menjadi sehat, maka paru kita menjadi sehat. Makanya juga sebagian praktisi kesehatan itu justru menyuruh orang yang sakit COVID itu puasa kemarin. Banyak tidur, banyak puasa. Bangunnya kalau untuk sholat, untuk ngaji gitu, lainnya silakan tidur. Ning ora sadar. Daharnya sikit mawon. Jadi dahare protein banyak, jangan banyak makan karbo.
Nah itu, dan itu alhamdulillah banyak memperbaiki kondisi. Juga dalam beberapa praktisi banyak memberikan bantuan probiotik. Nah, ada yang namanya susu kefir, itu probiotik. Yogurt itu juga probiotik. Ada produk farmasi isinya probiotik juga menikah. Nah dari pengalaman saya sih kefir menikah lebih baik daripada yogurt, tapi yogurt lumayan. Nah susu kefir menikah bagus karena jumlah probiotiknya, keanekaragamannya lebih bagus daripada yogurt. Ini teori kedua nih. Kenapa wow? Teori otak perut sebagai otak kedua. Dan luar biasanya Kanjeng Nabi waktu itu sudah mengatakan perut itu adalah sumber dari banyak penyakit. Betul wonten hadise. Yang surasane ngaten niku wonten. Jadi teorinya Kanjeng Nabi tahun sak menika itu sekarang banyak diungkap lagi oleh ahli kesehatan, ahli kedokteran bahwa perut itu otak kedua. Kalau otak kedua kita sehat, maka insya Allah tubuh kita secara umum sehat. Caranya bagaimana? Sering-sering puasa. Selain juga minum probiotik, konsumsi probiotik, ada minuman, ada berupa obat, ada berupa makanan juga ada. Teori ketiga yang mendukung mengapa puasa menjadi sehat adalah teori autofagi yang sudah mulai banyak dibahas dan sudah ditemukan oleh profesor dari Jepang yang menyebabkan dia dapat hadiah Nobel. Autofagi, auto itu sendiri, fagi itu makan. Jadi autofagi itu artinya makan sendiri, bukan masak sendiri, makan sendiri, bukan ya. Makan sendiri itu artinya adalah bahwa sel kita yang sehat itu akan memakan sel-sel kita yang rusak atau pecahan-pecahannya, komponen sel yang rusak itu akan dimakan oleh sel kita yang sehat. Sel-sel imun kita akan mencaplok. Makanya autofagi, makan sendiri. Nah, masalahnya atau bukan masalah ya, kita menjelaskannya adalah bahwa proses makan sendiri itu autofagi menika akan diaktifkan ketika tubuh kita ada fase kekurangan nutrisi, kurang gizi sedikit. Kapan? Ya pada waktu puasa. Jadi dengan dipuasakan 12 sampai 16 jam itu terbukti autofagi menika akan berjalan prosesnya. Makin lama puasanya akan semakin efektif autofaginya. Nah, sel-sel yang rusak kalau nggak dimakan, ini menjadi sumber penyakit, aneka macam peradangan, penyakit jantung, kardiovaskuler, dan penyakit kanker. Jadi kalau begitu, kalau sudah punya bibit kanker, justru harus lebih sering puasa. Nah, kalau begitu niat puasanya untuk kesehatan, boleh enggak? Iya sebenarnya boleh juga, tapi supaya tidak rancu kita bedakan, ada puasa ibadah, ada puasa terapi. Supaya enggak rancu, puasa ibadah dan puasa terapi. Tetapi menurut penelitian Bapak Ibu, puasa ibadah selama 12 jam itu sudah menjadi sekaligus puasa terapi. Jadi niatnya puasa ibadah, insya Allah sekaligus jadi puasa terapi. Nah, kalau kita ingin lebih efektif, maka puasanya dijadikan 16 jam. Jadi yang misalnya kita sahur misalnya jam 9, ya anggaplah jam 3 nih. Jam 3 anggaplah sampai jam 6, anggaplah ini pembulatan saja. Ini kamu pinten jam? 3 sampai 6 sama dengan 15 jam. Sudah 15 jam, berarti sudah tadi 12 sampai 16 jam, bahkan sudah yang tinggi yang 15 jam. Insya Allah
dengan puasa 15 jam puasa ibadah itu sekaligus sudah menjadi puasa terapi. Kalau mau lebih bagus lagi, puasanya ditambah 1 jam. Boleh enggak? Puasa Ramadan kok ditambah 1 jam, boleh enggak? Ya sunnahnya kan disuruh mempercepat buka, betul enggak? Leres ya? Nah caranya adalah yang ditunda itu ledahan. Jadi ketika kita ngamal ke hadis Nabi, berbukalah dengan kurma atau air putih. Nah kalau ingin menambah puasa 1 jam saja, berarti pas maghrib kita hanya minum air putih atau teh tawar, paling bagus teh hijau atau kopi pahit, belum nyemol yang lain, belum dahar tempe, tahu, daging, resoles, onde-onde, kolak, duren, belum. Tambah 1 jam air putih dulu atau teh tawar atau kopi pahit. Nanti katakanlah tadi dianggap jam 6 nih, jam 7 baru mulai buko yang berkalori. Nah, niko. Oke, jadi jelas nggih. Jadi berarti yang 15 jam itulah puasa ibadah murni. Nah, lalu yang 1 jam atau 2 jam tambahannya itu adalah puasa terapi. Insya Allah tambah sehat. Jadi ini pesan untuk kita semua, mungkin untuk keluarga panjenengan, ada yang punya bakat tumor, bakat kanker, kalau mau lebih sehat puasanya sekitar 16 jam. Jangan ambil yang minimal. Caranya tadi Pak, menunda makannya, menunda cemilannya, menunda minuman manisnya sampai dengan genep 16 jam mulai dari hitungan sahur kita. Kalau pas di luar Ramadan ya pas puasa sunnah ya sakit. Atau mungkin lebih mantap lagi boleh juga puasa itu sahurnya hanya air putih juga boleh. Kan Kanjeng Nabi juga ngertikan gitu. Sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air itu air putih maksudnya. Nah berarti lama lagi itu, misalnya jam 10 terakhir kita ngemil, sudah nggak makan, jam 10 udah puasa ya. Nah minum air putih masih dianggap puasa menurut puasa terapi sampai dengan jam 6 sore. Nah berarti 20 jam itu lebih jos lagi. Ini juga abot nih. Abot. Tapi teman saya bisa. Teman saya Dokter Piprim itu spesialis anak, sekarang ketua umum IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ketua umum nasional, itu biasa mempraktekkan menikah. Kalau sahur hanya air putih. Jadi beliau sekarang langsing sekali. Olahraganya sangat bagus. Saya kalah jauh. Nah, menikah Bapak Ibu, jadi 3 teori yang menjelaskan mengapa puasa marai sehat. Yang pertama apa mau? Teori psikoneuroimunologi. Dengan berpuasa maka saraf dan hormonal kita menjadi semakin sehat. Yang kedua, teori perut kedua, perut sebagai otak kedua, okay? Bahwa dengan berpuasa perut itu akan semakin sehat, mikrobioma akan semakin seimbang, maka otak kita sehat, paru kita sehat, dan secara keseluruhan imunitas kita meningkat, mboten gampang sakit. Yang ketiga, teori napa mau? Teori autofagi, makan sendiri ya, bahwa autofagi itu akan diaktifkan kalau kita rajin berpuasa. Memang ada juga sebuah artikel yang mengatakan Ramadan itu dampaknya sementara aja. Kalau udah nggak Ramadan nggak bisa, nggak pengaruh lagi. Oke, it's okay, nggak masalah, no? Nggak usah kecil hati. Sebab apa? Ramadan adalah bulan latihan, terus ya? Bulan latihan berarti apa? Gaya hidup puasa memang kita teruskan setelah Ramadan. Makanya kita disarankan
puasa Syawal 6 hari. Setelah itu ada puasa Senin Kemis, berarti ting 8 sebulan. Di luar itu mungkin ada yang biasa puasa Daud, berarti malah separuh itu. Nah, separuh bulan. Nah bagi kita yang hanya Senin Kemis, kita bisa menambah dengan puasa diet. Niatnya puasa diet itu berarti boleh minum yang tawar atau pahit. Misalnya jam 6 misalnya jam 8 malam sudah berhenti dahar, berhenti ngemil. Jam 8 sudah berhenti. Akan puasanya penak atau sambil tidur. Puasa sambil tidur kan penak. Jam 8 malam 8 pagi kan sudah 12 jam. 12 jam. Selama subuh sampai jam 8 boleh minum air putih, boleh minum teh tawar, boleh minum kopi pahit. Bapak kan senang kopi pahit, hitam pahit, bukan hitam manis. Kalau mau lebih bagus lagi berarti sarapannya jam berapa? Jangan jam 8, jam 10, berarti sudah 12 jam. Kalau jam 12 berarti udah 14 jam, berarti pagi mboten sarapan tapi daharnya jam 12 siang, dahar yang berkalori. Tetap boleh minum, itu namanya puasa basah Bapak Ibu. Puasa basah adalah puasa terapi. Jadi kita boleh minum yang tidak berkalori. Tidak boleh juga minum minum yang pakai stevia, nggak boleh. Dianggap pelanggaran. Khusus untuk puasa terapi tetap pahit atau tawar. Ya, jangan walaupun pakai gula diet nggak boleh. Menikah ini Bapak Ibu 3 alasan secara kesehatan yang bisa menjelaskan bahwa puasa itu membuat kita semakin sehat. Selain jasmani, insya Allah yang pasti sehat rohani, mental, emosional, dan sosial. Maka dan Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kula aturaken wonten ing sonten menika minangka amanah saking memenuhi amanah dari panitia nggih, dihubungi untuk mengisi tentang buka bersama. Mudah-mudahan hari ini pengajiannya yang agak berbeda ini ada manfaatnya. Biasanya kan sudah banyak ngaji ilmu agama nih. Iki mung sithik agama nih, kathah kesehatannya menapa nggih. Mudah-mudahan manfaat. Menawi wonten kelentah-kelentah ngatur kula ana mung saged nyuwun agung ing samutra pangaksama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.